Bhagavad Gita bab 9 sloka 22. Ananyas cintayanto mam ye janah paryupasate tesam nityabhyuktanam yoga kshemam wahamyaham. Orang-orang yang memujaku dengan selalu memusatkan pikirannya hanya satu kepadaku, kesadarannya senantiasa lelap di dalam cinta kasih bakti kepadaku, maka kepada mereka aku bawakan segala yang dibutuhkannya dan melindungi segala yang mereka miliki. Ananyas cintayanto mam ye jana paryupasate tesam nityabhyuktanam yoga kshemam wahamyaham. Di sini dijelaskan tentang bagaimana kita memberikan keyakinan penuh terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa, terhadap perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena sering kita ragu ya, benar enggak Tuhan melindungi kita? Sudah dilindungi setiap saat gitu ya, tapi di beberapa masalah yang dihadapi sering kita ragu. Tuhan melindungi kita enggak gitu ya. Kita dilindungi tidak, kita berhasil keluar dari masalah enggak. Kita meragukan karunia Tuhan yang sudah terlalu sering kita alami. Nah, sloka ini akan membantu kita untuk yakin 101%. Yakin sepenuhnya bahwa Tuhan melindungi kita. Kalau, nah kalaunya ini yang dari kita harus kita penuhi. Kalaunya bagaimana? Anya cintayanto mam. Kalau ada ye jana, mereka yang. Ye jana artinya mereka yang anya cintayanto mam. Cinta, cintayanto cinta. Cinta itu artinya selalu mikirin. Tidur dia kepikiran ya. Seperti Pak Dendi mendekati yang dicintai dulu. Makan juga dia yang muncul, tidur muncul, di mimpi pun dia muncul. Artinya setiap saat dipikirkan, setiap saat ngisi pikiran kita. Nah itu yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata cinta. Cinta itu artinya selalu dipikirkan. Nah kalau ada mereka yang ye janah, mereka yang anya cintayanto mam, yang selalu ngisi pikirannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, anya tidak mendua. Nah ini yang pentingnya. Kita yakin kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa 100%. Kalaunya itu di sini. Kalau ye jana, kalau mereka ananya cintayanto mam, membiarkan pikirannya itu diisi hanya oleh Tuhan. Ananya tidak mendua. Nah, maka Tuhan akan melindungi sepenuhnya. Di sini disebutkan yoga kshemam wahamyaham. Aham, Tuhan Yang Maha Esa, wahami, akan memberikan. Tuhan Yang Maha Esa, aku akan memberikan. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, aku akan memberikan. Wahami artinya aku akan memberikan. Memberikan apa? Yoga kshemam. Yoga kshemam itu artinya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena namanya kita manusia ya, yang kita inginkan kebanyakan yang aneh-aneh. Ingin menang lotre, jangan harap Tuhan memenuhinya ya. Barangkali memang kalau diperlukan, siapa tahu. Tapi artinya permohonan kita itu tidak begitu.
Jadi makanya terjemahan di sini tidak yang diinginkan. Nah, Tuhan akan memenuhi segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Seperti anak kecil minta pisau, perlu enggak dia pisau? Dia belum bisa memanfaatkan pisau di tangannya ya. Salah-salah dia tores ke dirinya. Begitu juga perlu enggak kita, misalnya kita menginginkan uang banyak. Perlu enggak kita? Nah, beliau tahu kalau perlu akan dikasih. Seringnya kita tidak siap dengan uang banyak. Begitu, jangan uang banyak. Datang 1.000, 10.000 aja kita sudah kepala kita kemana-mana. Bukan ke jalan yang indah, tapi ke jalan yang bukan-bukan. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam menjaga hidup kita, keluarga kita, mengembangkan hidup kita, mengangkat hidup kita, Tuhan akan memberikan. Wahami. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji seperti itu, yakinlah wahami akan diberikan kalau. Jadi kalaunya itu adalah kalau kita membiarkan pikiran kita itu diisi oleh Tuhan selalu an-annya. An artinya tidak, annya lain. Tidak mendua. Dan juga ya, perupasati tesam nitya bhiuktanam. Dan juga mereka itu memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan sepenuh hati dan dengan sembah bakti yang tulus ikhlas, yang baik. Kepada mereka, wahami, aku akan memberikan. Apa yang diberikan? Yoga ksemam. Apa yang diperlukan akan diberikan, dikaruniai, dan apa yang sudah dimiliki akan dijaga. Juga yang dijaga oleh Tuhan itu adalah apa yang memang kita perlukan untuk menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, dan mengangkat hidup kita. Itu yang dijaga oleh Tuhan. Kalau tidak, walaupun kita mempertahankan, Tuhan akan mengambilnya. Jadi banyak yang kita suka ya, kita pertahankan, tetapi itu bisa membawa kita turun atau membahayakan hidup kita. Tuhan yang mengambilnya. Misalnya kita selalu punya pikiran-pikiran jelek ya, tapi kita senang. Misalnya kita senang menjelek-jelekkan orang ya, ada orang suka itu dan sulit keluar itu. Atau demen can metajen di bagian sedikit di kepala kita ingin lepas dari tajan tapi tidak mampu. Nah, karena dia akan meruntuhkan hidup kita itu diambil. Keinginan buruk itu diambil oleh Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu Tuhan membantu kita membersihkan, mengambilnya. Sehingga kita bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita bebas dari keinginan-keinginan buruk, tidak baik. Nah, itu makanya Tuhan diberi nama Sang Yang Hari. Sang Yang Hari. Hari itu artinya yang mengambil paksa yang jelek-jelek, yang mengobrak-abrik abdinya Tuhan. Dibantu abdinya itu diambil, dibersihkan dia dari keinginan-keinginan dan kebiasaan tidak baik. Jadi yang akan diberikan oleh Tuhan adalah apa yang kita perlukan dalam menjaga diri kita, jangan menjaga keluarga kita, dalam mengangkat hidup kita. Dan apa yang kita sudah punya akan dijaga oleh Tuhan, tapi juga apa yang kita punya yang kita perlukan untuk menjaga, mengembangbiakkan hidup kita, untuk membantu keluarga dan orang lain. Nah, itu dijaga oleh Tuhan. Apa yang akan membuat hidup kita runtuh, diambil oleh Tuhan. Nah, jadi tegasnya bukan yang kita inginkan. Yang akan dijaga oleh Tuhan, yang akan diberikan oleh Tuhan, bukan yang kita inginkan. Sekali lagi kita insan manusia ya, keinginan kita pasti karena lingkungan kita. Artinya dipengaruhi oleh lingkungan kita. Lingkungan kita yang suka congkel jendela orang, paling enggak kita juga mengerti yang begitu ya. Dan sekali-sekali bisa juga niat itu datang.
Jadi apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita perlukan. Ya. Jadi ananya cinta indumam yejana priyupa setitesam kepada orang itu, kepada siapa? Yang ananya yang tidak mendua memuja Tuhan. Tesam kepada orang itu wahami Tuhan memberikan. Berikan apa? Yoga kshemam. Apa yang kita perlukan Tuhan memberikannya. Apa yang kita sudah punya Tuhan menjaganya. Ya. Sekarang pintar-pintarlah memelihara apa yang kita perlukan. Pintar-pintarlah menjaga apa yang kita memang perlukan. Yang sering menyampaikan bahwa kita bersih-bersih di rumah. Nanti satu kali kita akan ketemu ya, benda-benda yang kita tidak perlukan. Tapi kita senang nyimpannya. Padahal kita tidak perlukan, membuat kamar kita jadi sesak. Aura kamar kita jadi buruk karena kepenuhan barang. Barang-barang yang kita tidak perlukan. Jadi pintar-pintarlah menjaga, termasuk keinginan-keinginan ya. Keinginan-keinginan yang baik saja kita pelihara. Keinginan-keinginan tidak baik, minggirkan pelan-pelan. Karena dia akan menghalangi kita maju di jalan indah. Ingat ya, kalau, kata kalau itu ya. Kalau kita memang tulus ikhlas memuja, berbakti kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa tidak mungkin tidak menjaga kita. Dan ini rahasianya kenapa di Bali tidak ada orang miskin dulu. Karena yadnya terus. Secara umum ya kita bicara. Karena terus meyadnya. Dan kalau meyadnya itu, yadnya itu persembahan. Tuhan tidak mungkin tidak mengembalikan. Dan mengembalikannya ribuan kali lipat. Ini kalau kita dulu ya, makan nasi segini ya, puas. Rasa selesai makan itu kita jadi damai. Kalau sekarang orang banyak makan tapi emosinya muncul. Ada rasa tidak puas padahal sudah banyak makan. Nah, itu termasuk karena yadnya mulai tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu, contohnya ya, kalau dulu orang membuat pura, 3 bulan sebelumnya udah ninggalkan segala kerjaan. Pergi ke sungai cari batu padas ya. Tidak ada yang menggaji, tidak ada upah. Mereka bahkan ninggalkan kesibukannya. Jadi ngayahnya itu tulus, betul-betul tulus. Kayaknya hadiah dari Tuhan itu adalah berupa keindahan, kedamaian. Bahkan tembok-tembok kita itu ditumbuhi oleh padi, ya, oleh di mana-mana ubi, sayur-sayur apa penuh rumah kita, pagar-pagar rumah kita dipenuhi. Kita tidak kekurangan apa-apa. Jadi rahasia kalau kita kekurangan itu adalah rahasianya kita tidak beriatnya. Kalau kita beriatnya, barangkali beriatnya belum sebagaimana seharusnya. Misalnya habis beriatnya kita bertengkar. Atau beriatnya kita ngambil uang dari mana-mana. Yang kita tidak tahu kan. Jadi ada tanda tanya di yadnya itu. Kalau kita kekurangan, tesnya itu adalah di sana. Jadi Rahayu, sarang sami.